Firman dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar kelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun dipermalukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dalam kebun anggurnya. Akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi oleh karena suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan siapa saja yang ditimpa batu itu ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Saya bisa minta sesuatu kok. Saya minta di Bapak Mama Majelis saja. Bapak Mama Majelis yang ada di samping kiri kanan saya, mari kita pandang kepada jemaat
Tuhan yang ada di depan berikan senyuman yang terbaik. Terima kasih banyak untuk senyuman yang diberikan. Karena hari ini sepertinya ketong semua ini muka ada yang murung, ada yang senyum, ada yang senang. Tapi saya percaya bahwa ketika kita masuk dalam rumah Tuhan, pasti segala kepenatan kita itu akan hilang. Ada amin kok? Terima kasih banyak. Bapak Mama kekasih Tuhan, saya mau mengawali perenungan ini dengan kita nonton film singkat. Mungkin nanti Bapak Sulung kasih dia cepat-cepat saja. Saya bercerita tentang sebuah cerita kisah nyata. Ini terjadi pada tahun 1930. Ini cerita kisah nyata dari seorang penjaga rel kereta api. Mungkin Bapak Mama dong sudah pernah nonton kok atau sudah pernah lihat ilustrasi tentang pengorbanan seorang ayah. Kita lihat bahwa ini kisah nyata dari John Griffith, Georgia. Bercerita tentang kisah seorang ayah yang bersama-sama dengan anaknya. Dia punya anak hanya satu orang. Dia sering mengajak anaknya untuk ada dan bersama-sama dengan dia dalam pekerjaan sebagai penjaga rel kereta api. Dan di situ Bapak Mama, di dalam kereta api ada orang-orang yang menumpang di dalamnya. Ada orang-orang yang mereka ada dalam keputusasaan, orang-orang yang mengalami kesepian, mereka yang ada dalam kemarahan, mereka yang ada dalam keegoisan, bahkan juga mereka yang tersakiti dan ada juga yang menjadi pecandu. Mereka ada di dalam, mereka ini adalah orang-orang yang punya harapan dan masa depan. Sampai suatu ketika hal yang tragis itu terjadi, kesalahan itu terjadi dengan tragis. Pada saat dimana kereta api itu akan melewati jembatan itu berpapasan juga dengan sebuah kapal kecil yang akan melewati. Dan tempat rel itu harus diangkat, jembatan kereta api itu harus diangkat. Dan di sini ayah ini melihat bahwa di sana tidak terdapat anaknya. Anaknya juga sering bersama dengan bapaknya, bahkan dia juga sering melihat pekerjaan daripada ayahnya. Sampai di situ Bapak Mama, sang ayah ini harus berhadapan dengan situasi untuk dia harus memilih. Mau menyelamatkan orang-orang banyak itukah atau menyelamatkan anaknya. Dia tiba pada satu keputusan yang sangat berat bagi dia dan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi hatinya. Tetapi dia tahu bahwa orang-orang di dalam itu, semua orang itu adalah orang-orang yang punya masa depan. Sehingga dia memutuskan untuk menurunkan tuas itu dan mengorbankan anaknya. Bapak Mama, anaknya harus dikorbankan. Dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih, dia harus diperhadapkan dengan situasi untuk dirinya atau untuk orang banyak. Tetapi dia tahu bahwa di dalam itu ada orang-orang, ada anak-anak, ada orang tua, dan ini pilihan yang sangat berat. Tetapi dia harus mengambil keputusan itu untuk sebuah masa depan bagi orang-orang yang ada di dalam kereta api itu. Dan dia dapat melihat bahwa ada masa depan bagi orang-orang yang ada di dalam kereta api itu. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan,
Cerita film ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang penjaga rel kereta api. Cerita ini mau menggambarkan bagi kita bahwa ada satu pribadi, yaitu pribadi yang lebih dahulu mengasihi kita. Pribadi itu adalah Allah Bapa, dan kasih Allah Bapa itu kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang rela untuk berkorban bagi orang yang dikasihinya. Yesus dalam bacaan ini mau memberi kita sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang mau menggambarkan bahwa betapa kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang begitu besar bagi hidup manusia. Sehingga ia harus mengorbankan anak tunggalnya untuk seluruh kehidupan kita manusia yang berdosa. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, dengan gambaran ini maka saya mengajak kita sebelum kita masuk, saya mengutip kitab Yesaya yang menyebut bahwa bangsa Israel sebagai kebun anggur Allah. Kita bisa melihat dalam Yesaya 5 ayat 7. Namun yang jadi pusat perhatian bukan kebun anggur itu, tapi para penggarap kebun anggur itu sendiri yang jadi pusat dari persoalan itu. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, para penggarap kebun anggur ini mereka bersikap serakah. Tenaga, uang mereka tidak keluarkan untuk bangun kebun anggur itu. Namun sikap serakah buat mereka mau kuasai seluruh hasil sewa dari kebun anggur itu. Padahal mereka hanya dipercayakan untuk mengelola, tapi mereka terlalu serakah untuk mau memiliki, bahkan sampai dengan membunuh pemilik ahli waris dari pemilik kebun anggur itu. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, para penggarap kebun anggur ini sungguh jahat. Mereka kejam. Para hamba yang diutus Tuan Tanah dipukul dan dibunuh, bahkan anak kesayangan Tuan Tanah juga mati dibunuh. Siapakah para penggarap kebun anggur yang serakah, jahat dan kejam itu Bapak Mama? Mereka ini adalah para imam, orang Farisi. Mereka itu kepala agama. Ini tidak lebih menggambarkan bagaimana sikap hidup kita sebagai orang-orang Kristen masa kini. Ketika kita dipercayakan untuk ada dalam suatu pekerjaan, mungkin kita ini sebagai pendeta, penatua atau diaken, kita sebagai presbiter, kita dipercayakan untuk menggarap kebun anggur. Kita dipercayakan untuk memelihara domba-domba, untuk menggarap, mengarahkan hidup dari domba-domba itu. Tapi ternyata kita tidak menjadi penggarap yang baik, tetapi kita menjadi penggarap yang jahat. Seringkali kita dalam pekerjaan pelayanan, kita meninggalkan oleh karena keinginan kita. Kalau kita mau ikut Yesus berarti kita harus menyangkal diri kita. Kita harus meninggalkan apa, sekalipun anak kita sakit, orang panggil kita untuk melayani, untuk mendoakan orang yang sementara sakit. Kita harus meninggalkan keegoisan kita untuk kita pergi dan melayani jemaat Tuhan. Kita harus menjadi contoh Alkitab yang terbuka dalam setiap perkataan perbuatan kita. Inilah penggarap-penggarap yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Mereka terlalu serakah. Mereka tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak lebih sama seperti kita. Sikap serakah, jahat dan kejam menguasai mereka. Kuasa dan kejahatan dan jabatan buat mereka sangat membenci Yesus. Sehingga mereka mulai buat rupa-rupa cara. Mereka mulai merancangkan segala sesuatu di luar gereja.
di luar bait Allah untuk membunuh, bahkan menyingkirkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi orang-orang yang menghalangi pekerjaan mereka. Kita lihat ada rasul-rasul yang mati, para saksi-saksi imam, yang mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Mereka harus mati, mereka harus dilempar dengan batu, mereka digergaji, dipenggal kepalanya dengan pedang. Bahkan juga mereka ini adalah saksi-saksi yang sangat menderita. Bukan itu saja Bapak Mama, dan kemudian Yesus yang adalah anak Allah juga yang diutus, yang harusnya menebus, menyelamatkan manusia juga dibunuh. Akibatnya keselamatan yang datang pertama-tama untuk bangsa Yahudi akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yang Yesus maksudkan dalam kata-kata lewat firman Tuhan ini adalah bagaimana suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kebun anggur harusnya menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang asam. Dan kebun anggur itu adalah gereja yang akan menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Sebagaimana ayat 43. Gereja adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, merupakan suatu bangsa yang terbentuk tidak atas dasar hubungan darah daging, tapi karena kita punya iman yang sama, yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang mengikat kita untuk ada dalam persekutuan yang bersaudara. Dalam perumpamaan ini Yesus juga berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa ia akan mati dibunuh oleh umatnya sendiri. Dengan demikian Bapak Mama, ia akan menjadi batu penjuru atas dasar keselamatan bagi banyak orang. Allah mau membuat Yesus ini sebagai dasar keselamatan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Itulah perbuatan kasih Allah yang terbesar, yang terajaib, yang ada di mata manusia sampai pada masa kini. Yesus menjadi jalan keselamatan bukan bagi orang Yahudi saja, tetapi juga bagi semua orang di seluruh bangsa di muka bumi ini yang mau percaya kepada Dia, yang mau memberi diri untuk percaya kepadanya. Firman Tuhan ini mau menuntun kita Bapak Mama untuk kita kembali dalam kehidupan kita, dalam kita memasuki minggu-minggu sengsara Kristus, untuk kita bagaimana merenungkan kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang agung dan mulia itu. Dalam hidup ini sejatinya kita pun tak luput dari hal yang dinamakan dosa atau jahat. Kita sudah terlepas dari hal-hal yang kejahatan. Kejahatan itu ada dalam gereja. Tidak saja ada dalam pemerintahan, tapi juga ada dalam gereja. Namun Allah membuktikan dirinya sebagai Bapa yang penuh kasih, penyayang, Dia panjang sabar, Ia punya rencana yang baik untuk menyelamatkan manusia. Ia datang dalam diri Yesus untuk tebus dan selamatkan kita yang berdosa ini. Namun dunia menolaknya. Ia harus menerima perlakuan jahat dari dunia ini dan ia harus menderita bahkan juga mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada pengorbanan yang lebih kita lihat yang lebih besar daripada pengorbanan yang diberikan oleh Allah yang mengorbankan putra tunggalnya yang mati untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita, dalam kita memasuki minggu-minggu sengsara. Kita juga diingatkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri, di dalam Yesus Kristus. Keselamatan Allah tidak itu bersifat menyeluruh, universal. Allah menyediakan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Namun siapa yang percaya kepada Allah, kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah, ia akan selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Percaya pada Yesus
ada keselamatan, ada kehidupan di dalamnya. Sebaliknya Bapak Mama, Allah akan menghukum orang-orang dengan murkanya yang membinasakan setiap orang yang masih mengeraskan hatinya, masih menduakan hatinya, bahkan menolak untuk percaya kepadanya. Dan hari ini Bapak Mama, di minggu sengsara yang pertama, kita bersyukur oleh kasih Allah Bapa yang besar di dalam Yesus Kristus, terbuka bagi keselamatan bagi siapa saja, bukan terhadap orang Yahudi saja. Oleh kasih dan anugerah Allah, kita diberi hak untuk menjadi pewaris kerajaan surga, bukan neraka. Jangan sia-siakan anugerah yang Allah berikan bagi kita itu secara sia-sia. Tapi mari kita dengan rendah hati, kita menerima Yesus, bahkan kita memberi diri kita untuk menjadi penggarap-penggarap yang bijaksana, yang mau mengerjakan kebun anggur Tuhan dengan baik. Mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi penggarap-penggarap yang harus memberi diri dalam kesetiaan. Kita belajar dari firman Tuhan saat ini Bapak Mama. Terkadang ketong sebagai manusia, ketong sebagai penggarap kebun anggur, kita merasa bahwa kita ini sebagai pemilik gereja. Ketong merasa bahwa ketong seperti gereja keluarga. Saya percaya bahwa itu tidak terjadi di sini. Kita merasa bahwa kita berjasa dengan ini gereja. Sampai-sampai kita bisa berkata bahwa kalau bukan saya, gereja tidak akan jadi seperti ini. Jangan pernah kita menggeserkan Tuhan karena keegoisan kita. Sehingga orang lain, mungkin marga lain yang tidak sama dengan kita tidak ada hak untuk ada tempat di dalam gereja ini. Hanya untuk khusus orang-orang tertentu saja. Bahkan orang-orang yang melayani mungkin seperti itu. Seperti itulah penggarap-penggarap. Tapi saya percaya bahwa itu tidak terjadi di jemaat Immanuel Nembrala. Jemaat Immanuel Nembrala adalah jemaat yang benar-benar takut akan Tuhan. Jemaat yang memberi diri. Jemaat yang mau melayani Tuhan. Jemaat yang totalitas ada dalam pelayanan untuk kebaikan Tuhan bagi iman jemaat yang dilayani dalam gereja Tuhan. Sebagai pemilik gereja, Tuhan itu adalah Tuhan dari gereja. Kita hanya diberi kepercayaan saja, kita bukan pemilik, kita hanya mengelola saja. Jadi kalau kita disuruh mengelola, maka kelolalah itu dengan bijaksana. Jangan kita kelola dengan tidak adil, sehingga ada orang yang tidak merasa sejahtera dalam setiap pengelolaan dalam gereja Tuhan. Tetapi biarlah itu menjadi sesuatu yang menjadikan orang untuk datang, untuk memuji-muji Tuhan, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan lewat setiap pelayanan yang kita buat bagi gereja Tuhan. Seluruh isi dunia ini adalah milik Tuhan. Kita ini hanya dipercayakan saja. Jadi jangan pernah kita menggeserkan Tuhan hanya untuk sesuatu kepentingan diri kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak menjadi sombong. Bukankah sikap kita terhadap gereja seringkali kita seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang sebagaimana digambarkan oleh perumpamaan ini. Yesus telah mengosongkan dirinya, dia memberikan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dan dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Mari kita kembali dalam kehidupan kita Bapak Mama, kita renungkan itu dalam kita menjalani minggu-minggu sengsara ini. Kasih Bapa, kasih yang luar biasa. Sebagaimana yang digambarkan dalam cerita ilustrasi yang telah digambarkan dalam cerita tadi. Mari kita kembali Bapak Mama, kita tanya diri kita, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita tunjukkan bagi gerejanya. Kita koreksi diri kita. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.